Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum saya mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Febriansyah selaku ketua kelompok. Saya Putri Mawar sebagai anggota kelompok. Materi yang saya akan bacakan yaitu wanita Katolik. Yang pertama, sejarah pendiriannya. Yang pertama, tahun didirikan. WKRI didirikan pada tanggal 26 Juni 1924 di Yogyakarta dengan nama awal Koisera Wanita Katolik sebagai perkumpulan perempuan Katolik di Indonesia. Yang kedua, tokoh pendiri utama. Tokoh yang mencetuskan pendirian WKRI adalah Raden Ayu Maria Swelastri Soejaji Sangningrat Dharma Seputra, yaitu seorang wanita bangsawan Yogyakarta yang juga tokoh intelektual. Pendiri ini didukung oleh alumni perempuan Sekolah Guru Putri Mendut. Poin ketiga, latar belakang pembentukan organisasi. Pada masa awal abad ke-20, muncul kesadaran nasional dan keterlibatan perempuan dalam perjuangan nasional mulai berkembang. Namun, perempuan Katolik merasa perlu memiliki organisasi sendiri berdasarkan agama Katolik untuk meningkatkan martabat dan peran perempuan Katolik dalam gereja dan masyarakat. Organisasi ini didirikan untuk mengatasi keterbelakangan perempuan Katolik dalam pendidikan dan sosial. Poin terakhir, proses dan tujuan awal pembentukan organisasi. Proses pendirian dimulai dengan rapat perdana pada 26 Juni 1924 di gedung HIS Putri Susteran Santo Fransiskus Asisi di Yogyakarta yang dihadiri oleh dari 120 wanita. Tujuan pokok didirikannya WKRI adalah untuk mempertinggi martabat perempuan Katolik berdasarkan nilai-nilai agama Katolik, sehingga mereka bisa lebih berperan aktif sebagai anggota gereja dan masyarakat. Oke, lanjut di bagian peran dan perjuangan. Poin pertama, peran dalam Kongres Perempuan Indonesia. WKRI merupakan salah satu organisasi pendiri Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928 yang menjadi tonggak kebangkitan perempuan Indonesia. Mereka berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan. WKRI terus eksis dan berkontribusi dalam berbagai kongres dan forum perempuan nasional sebagai suara perempuan Katolik. Oke, lanjut di poin kedua, perjuangan untuk hak perempuan dan kesejahteraan sosial. WKRI aktif dalam memperjuangkan martabat dan hak perempuan Katolik, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pada masa kemerdekaan, mereka dikenal sebagai ibu bangsa yang menguatkan peran perempuan sebagai pejuang dan pelopor perubahan. Lanjut lagi ke poin ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sosial, politik, dan pendidikan. Meski mengusung asas tidak berpolitik, WKRI berperan besar dalam advokasi sosial dan pendidikan perempuan Katolik. Mereka mengelola berbagai program sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat kesadaran nasionalisme dan agama. Menurut peran tokoh agama seperti MGR Albertus Soejapranatta. Lanjut, WKRI juga mendukung keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan keterampilan perempuan agar bisa mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Kita lanjut lagi di perkembangan organisasi. Poin pertama, perubahan dan struktur organisasi.
Organisasi yang awalnya bernama Puesara Wanita Katolik pada tahun 1924 melalui konferensi tahun 1934 di Surakarta berubah menjadi Pangreh Ageng Wanita Katolik. Pada tahun 1948 resmi berdiri kembali dengan nama Wanita Katolik Republik Indonesia atau bisa dibilang WKRI. Struktur organisasi terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, yaitu atau bisa disingkat DPP. Kedua, Dewan Pengurus Daerah atau DPD. Tiga, Dewan Pengurus Cabang atau DPC. Dan yang terakhir, Dewan Pengurus Ranting atau DPR. Istilah pimpinan mengalami beberapa perubahan dari koordinator Presidium menjadi Ketua Presidium sesuai hasil kongres terbaru. Lanjut lagi ke poin kedua, kongres-kongres penting. Nah, kongres-kongres penting diselenggarakan secara berkala. Salah satunya Kongres 1 pada tahun 1952 di Surakarta yang mengokohkan legalitas organisasi sebagai badan hukum. Kongres-kongres berikutnya menetapkan kebijakan organisasi, program kerja, dan memilih pengurus. Contohnya itu, kongres terbaru yang signifikan adalah Kongres XIX tahun 2013 yang menetapkan perubahan istilah pemimpin. Nah, poin terakhir, program-program utama. Program yang dijalankan meliputi pelatihan pemberdayaan perempuan, kegiatan sosial seperti kesehatan dan pengembangan pendidikan, advokasi hak perempuan, serta pembangunan kesadaran nasionalisme dan agama Katolik. WKRI juga memiliki yayasan pelayanan seperti Yayasan Dharma Ibu untuk mendukung kegiatan sosial. Lanjut lagi di bagian ketiga, tokoh penting. Figur wanita Katolik yang berperan signifikan pendirian WKRI dipelori oleh Raden Ayu Maria Soe Lastri Soejadi Sasraningrat dan Laut Saputra, seorang wanita bangsawan dan tokoh intelektual dari Yogyakarta. Ia mendirikan perkumpulan Ibu Katolik pada 20 Juni 1924 untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan Katolik dengan dasar iman dan nasionalisme. Tokoh lain pendiri awal juga termasuk Ibu RAYCH Harjana Ningrat, Ketua pertama Ibu TH Soebira Hadyo Soebroto, penulis, dan Ibu C. Modja Bendahara. Wanita Katolik menjadikan Santa Ana sebagai pelindung organisasi pada Kongres tahun 1950 di Yogyakarta. Poin kedua, pemimpin dan aktivitas organisasi. Selain pendiri, WKRI memiliki sejumlah pemimpin dan aktivitas yang membawa organisasi ini berkembang dalam masa-masa sulit seperti masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Mereka aktif dan mengorganisir kongres-kongres dan program-program memperdayakan perempuan, serta memperjuangkan hukum dan sosial yang mendorong peningkatan martabat perempuan Katolik. Figur ini termasuk para ketua, sekretaris, dan pengurus pusat yang terlebih dalam kongres yang menjalankan misi organisasi secara konsisten dari waktu ke waktu hingga era modern. Yang kelima, kontribusi terhadap masyarakat dan gereja. Poin pertama, kegiatan memperdayakan perempuan. WKRI aktif memperdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan usaha mandiri, memperdayakan emosional dan rohani, serta program peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender. Mereka memberikan motivasi agar perempuan lebih percaya diri
mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi positif di keluarga dan masyarakat. Contohnya, program pengolahan tanaman jagat dan pelatihan keterampilan yang meningkatkan ekonomi perempuan. Poin kedua, perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. PKRI menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, pengentasan syuting, serta edukasi kesehatan bagi ibu rumah tangga di bidang pendidikan. PKRI aktif dalam membawa anggota agar memiliki kesadaran hak dan kewajiban serta meningkatkan kualitas hidup melalui hak dan kewajiban Injil dan sosial gereja. Di bidang ekonomi, PKRI mendukung usaha kecil perempuan sebagai wujud kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Poin terakhir, hubungan dengan Katolik dan komunitas lebih luas. PKRI berperan sebagai bagian integral komunitas Katolik, terlibat dalam doa rutin dan kegiatan keagamaan. Mereka juga menjalin hubungan harmonis dengan gereja dan komunitas yang lebih luas sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Visi dan misi PKRI mencerminkan misi gereja untuk memperdayakan perempuan serta menegakkan syariat dan martabat manusia. Yang terakhir, tema dan nilai organisasi. Nilai yang dipegang misalnya keadilan, solidaritas, dan iman. PKRI memegang teguh nilai keadilan sosial, solidaritas antara anggota, serta iman Katolik sebagai fondasi perjuangan. Organisasi ini menanamkan nilai martabat dan harkat perempuan Katolik yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Semangat kebangsaan diwujudkan dalam pesan MDRA. Bertus soi pronata, yakin jadilah utama Katolik 100% dan nasional 100% yang menjadi pijakan utama PKRI. Nilai ini juga menjadi kesetaraan gender, keadilan sosial, dan semangat pengabdian kepada masyarakat tanpa unsur politik praktis. Poin terakhir, visi dan misi. Misi WKRI adalah terciptanya organisasi perempuan Katolik yang mandiri, memperdayakan moral dan sosial, serta berkontribusi bagi kesejahteraan bersama dan tegaknya harkat manusia. Misi organisasi meliputi pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kualitas hidup sesuai nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat luas sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.